09, bukankah itu adil namanya? Koan Sek menghela napas dan menjatuhkan diri duduk di dalam perahu. Dia maklum bahwa kalau melawan, dia tidak akan menang. Dia pasti akan sembuh. Dalam keadaan seperti ini, mana aku berani main-main? Xin Liong diam saja. Kepala bajak itu menggunakan mata tunggalnya untuk memandangi pemuda itu penuh selidik. Kemudian bertanya, "Orang muda, benarkah engkau dari Pulau Es?" Xin Liong mengangguk. "Dan siapa namamu?" "Koa Xin Liong, mengapa engkau bertanya-tanya? Tadinya aku mengira bahwa Pulau Es hanyalah sebuah dongeng." Memang sekarang hanya tinggal dongeng." Xin Liong berkata sambil merenung jauh membayangkan keadaan Pulau Es yang telah terbasmi oleh badai dan kini tinggal menjadi sebuah pulau kosong yang menyedihkan. Nguk. Xin Liong menoleh dan tersenyum. Enci beruang. Kau menyusulku." Beruang itu menghampiri dan memperlihatkan taringnya ketika dia melihat Koan Sek di atas perahu di depan pemuda itu. "Binatang yang hebat," Koan Sek berkata dan bulu tengkuknya berdiri. Pemuda ini seperti bukan manusia biasa dan mempunyai binatang peliharaan seperti itu. "Kau bilang tadi, tinggal dongeng, apa maksudmu?" "Tidak apa-apa, lupakanlah," kata Xin Liong sambil mengelus beruang yang sudah bertiarap di depannya. "Orang muda si Koa, Tai Hiap, kenapa kau mau membebaskan aku?" Xin Liong mengangkat mukanya memandang dan kepala bajak itu menjadi lebih heran lagi melihat betapa pandang mata pemuda itu sama sekali tidak membayangkan kebencian atau permusuhan dengannya. "Mengapa tidak? Engkau pun membebaskan Soan Chu." Xin Liong menengok dan tampaklah dua orang tadi datang berlari-lari. "Koa Tai Hiap, Nona sudah sembuh." Xin Liong mengangguk kepada Koan Sek. "Pergilah. Cepat, lebih baik dan harap kau jangan sekali-kali mendekati pulau ini." Koan Sek menjawab, "Terima kasih. Satu kali pun sudah cukuplah." Dia mengkirik. "Pulau iblis seperti ini, siapa yang ingin melihatnya lagi?" Dia lalu menggerakkan dayungnya dan perahu meluncur cepat meninggalkan pulau neraka. Ketika Xin Liong bersama beruangnya tiba kembali ke tengah pulau, benar saja bahwa Soan Chu telah sembuh sama sekali dari pengaruh racun. Hanya luka di pahanya yang tinggal dan luka itu sudah diobati oleh kongkongnya. Para penghuni pulau neraka sedang sibuk menyingkirkan mayat-mayat yang bergelimpangan mengerikan itu dan Xin Liong lalu diajak masuk ke pondoknya oleh Okong Ek dan Soan Chu. "Tai Hiap, lagi-lagi engkau yang datang menolong kami," kata Okong Ek. "Kalau engkau tidak segera datang, entah bagaimana dengan aku. Mungkin sudah mati." "Xin Liong," kata Soan Chu dengan mata bersinar-sinar penuh kagum dan terima kasih. Mengapa Tochu dan kau masih bersikap sungkan terhadap aku? Bukankah kita ini sahabat?" "Kedatanganku bukan hanya kebetulan saja. Aku datang dengan maksud yang sama seperti setahun yang lalu, yaitu mencari Sumoy." "Apakah dia tidak datang ke sini?" Soan Chu dan kakeknya memandang kaget dan juga heran, dan di dalam pandang mata Okong Ek terkandung rasa hati tidak senang. Xin Liong maklum akan ketidaksenangan hati kakek itu, maka dia menarik napas panjang dan berkata, "Harap saja Tochu tidak menyangka yang bukan-bukan terhadap Sumoy. Apa yang dilakukan oleh suhu di sini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Sumoy. Jadi Tai Hiap sudah tahu apa yang diperbuat oleh Han Tiong di sini." Xin Liong mengangguk. "Aku dapat menduganya. Tentu dia marah-marah karena puterinya pernah ditahan di sini." "Bukan hanya marah-marah," kata Soan Chu mengepal tinju. "Orang itu sombong sekali. Dia menghina kakek. Biarpun tidak melakukan pembunuhan tapi dia memukul semua orang." "Kau juga dipukulnya?" Xin Liong bertanya. "Tadinya, melihat aku seorang wanita dan masih muda, dia tidak mau memukulku. Akan tetapi karena melihat kakek dipukul, aku menyerangnya dan aku roboh oleh tamparan. Dia memang sakti. Akan tetapi ganas dan kejam, bahkan semua catatanmu dihancurkan. Sekali waktu kami akan menuntut balas, kami akan menyerang Pulau Es." Xin Liong menarik napas panjang. "Lupakan saja niat itu, selain tidak baik juga tidak ada gunanya. Kerajaan Pulau Es tidak ada lagi sekarang, telah musnah." "Hei, apa maksudmu?" Tai Hiap, kakek itu bertanya, terbelalak. "Apa yang telah terjadi?" Soan Chu juga bertanya. "Dilanda badai, habis seluruhnya. Semua penghuninya termasuk suhu dan seluruh benda di sana habis terbasmi kecuali bangunan istana yang telah kosong sama sekali." Xin Liong lalu menuturkan dengan singkat malapetaka yang menimpa Pulau Es, dan betapa secara aneh dan kebetulan saja dia dan Sumoynya terluput dari bencana. Kakek dan cucu itu mendengarkan dengan melongo, kemudian kakek itu bertepuk tangan dan tertawa bergelak. Hahaha, dendam ratusan tahun lenyap dalam sekejap mata. Kami orang-orang buangan yang dianggap berdosa, dianggap dikutuk Tuhan, malah masih dapat hidup." Melanjutkan riwayat, sedangkan penghuni Pulau Es yang suci dan agung, kaum bangsawan yang tinggi, sekali sapu saja musnah. Hahaha, siapa yang lebih dilindungi Tuhan? Han Tiong, tanpa kami bergerak, engkau dan kerajaanmu lenyap sudah. Kakek itu tertawa-tawa sampai air matanya keluar sehingga sukar dikatakan apakah dia itu tertawa, ataukah menangis. "Mengapa Tai Hiap sekarang mencari Nona Swat Hong ke sini? Apa yang terjadi dengan dia?" Xin Liong lalu menceritakan niat perjalanannya bersama Swat Hong, yaitu untuk mencari ibu Swat Hong yang sampai kini tidak diketahui berada di mana.
Dan betapa di jalan mereka menjadi bingung dan tersesat karena badai telah menciptakan pemandangan yang berbeda di permukaan laut sehingga mereka mendarat di gunung es dan betapa dia menemukan beruang hitam. Sumoy berangkat melanjutkan perjalanan mencari pulau neraka karena disangkanya ibunya berada di sini, sedangkan aku mengobati beruang. Xin Liong menutup ceritanya. Tentu saja dia tidak menceritakan kemarahan Swat Hong kepadanya. Apakah dalam beberapa hari ini dia tidak datang ke sini? Soan Chu menjawab. Untung saja dia tidak datang. Tai Hiap. Soan Chu, mengapa engkau meniru kakekmu? Bersungkan kepadaku dan menyebut Tai Hiap segala. Biarlah. Tai Hiap, kata Okong Ek. Tidak pantas kalau dia menyebut namamu begitu saja. Dan engkau memang penolong kami dan pantas disebut Tai Hiap karena kepandaianmu tinggi sekali. Kau katakan tadi untung Sumoy tidak datang ke sini. Mengapa? Andai kata dia datang, tentu akan terjadi apa-apa yang tidak baik antara dia dan Kongkong. Ketahuilah, semenjak Raja Pulau Es datang mengacau di sini, Kongkong jatuh sakit, dan kebencian kami semua terhadap Pulau Es makin mendalam. Maka kalau Sumoymu, Swat Hong datang, tentu akan terjadi hal yang tidak baik. Xin Liong mengangguk-angguk, merasa lega bahwa Sumoynya tidak mendahului datang ke Pulau Neraka, akan tetapi juga menimbulkan kegelisahannya karena dia jadi tidak tahu kemana Sumoynya yang pemarah itu kini berada. Bajak-bajak laut itu, dari mana datangnya dan mengapa mengacau ke sini? Tanyanya. Entah, tahu-tahu mereka muncul dan perahu besar mereka terdampar di tepi pulau. Agaknya mereka juga diamuk badai. Mungkin, Soan Chu melanjutkan. Kami diserang selagi Kongkong sakit. Kongkong tidak dapat turun dari pembaringan, maka aku yang menggantikannya. Aku keluar menyambut mereka. Akan tetapi karena kurang hati-hati, karena memandang rendah amgi mereka, aku hampir celaka kalau tidak ada engkau yang datang di waktu yang tepat, Tai Hiap. Akan tetapi akhirnya, biarpun sakit, Kongkongmu dapat membunuh semua bajak laut itu. Xin Liong bergidik ngeri mengenangkan kematian para bajak itu. Kakek itu terbatuk-batuk. Bajak-bajak macam itu saja kalau aku tidak sakit. Kalau Soan Chu tidak memandang rendah dan kalau para penghuni tidak baru saja diamuk badai, tidak ada artinya bagi kami. Kalau binatang-binatang Pulau Neraka tidak bersembunyi ketakutan diamuk badai, mana mereka mampu masuk? Sudahlah, sekarang saya hendak menyampaikan permohonan yang amat penting bagi Tai Hiap. Tochu, di antara kita yang sudah menjadi sahabat, perlu apa banyak sungkan lagi? Kalau ada sesuatu, katakanlah saja, mana perlu menggunakan permohonan lagi? Jawab Xin Liong. Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu turun dari bangkunya dan menjatuhkan diri berlutut di depan Xin Liong. Tentu saja pemuda ini menjadi sibuk sekali, cepat membangunkan kakek itu dan berkata, Tochu, harap jangan begini. Aku yang muda mana berani menerimanya. Ada keperluan apakah? Katakan saja. Aku tentu akan membantumu sedapat mungkin. Xin Liong berkata dengan hati tidak enak, mengira akan menghadapi hal yang sulit. Setelah duduk kembali dan mengatur napasnya yang terengah-engah karena kesehatannya belum pulih kembali dan tubuhnya terasa amat lelah, kakek itu berkata, Koa Tai Hiap, aku sudah tua dan tidak mempunyai keturunan lain kecuali Soan Chu. Tai Hiap sudah melihat sendiri keadaan di Pulau Neraka yang merupakan tempat tidak baik untuk seorang darah seperti Soan Chu. Oleh karena itu, setelah kini kerajaan Pulau Es tidak ada, berarti bahwa Pulau Neraka telah bebas dan kami bukanlah orang-orang buangan lagi. Soan Chu juga bukan keturunan orang buangan lagi dan sewaktu-waktu kami boleh meninggalkan pulau ini. Karena itu, aku mohon dengan sepenuh hatiku, sudilah Tai Hiap membawa Soan Chu bersama Tai Hiap untuk mengenal dunia ramai. Dan syukur kalau Tai Hiap dapat mengatur agar cucuku ini tidak usah lagi kembali dan tinggal di Pulau Neraka ini. Kuharap permohonan ini tidak akan ditolak oleh Tai Hiap. Xin Liong mengerutkan alisnya, permintaan yang sama sekali tidak pernah disangkanya. Akan tetapi, Tochu, hendaknya diingat bahwa aku sendiri adalah seorang sebatang kara yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai tempat tinggal dan masih belum ku ketahui apa akan jadinya dengan diriku ini. Kalau Tai Hiap merantau, bawalah dia merantau, kemana saja aku sudah pasrah sepenuhnya. Baik dia akan Tai Hiap anggap sebagai sahabat, sebagai saudara, atau kalau mungkin, dari lubuk hatiku kuharap sebagai calon jodoh. Aku sudah merasa lega dan senang, asal dia tidak tersiksa tinggal di neraka ini. Xin Liong merasa sukar untuk menolak, akan tetapi juga berat untuk menerima. Maka dia menoleh kepada Soan Chu dan berkata, soal ini sebaiknya kita serahkan kepada Soan Chu sendiri. Kalau memang dia suka merantau meninggalkan pulau ini, tentu saja aku tidak keberatan mengadakan perjalanan bersama. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa aku menerima usul perjodohan Tochu, dan sewaktu-waktu dia boleh pergi kemana saja, jadi aku tidak terikat oleh perjanjian apapun juga. Tai Hiap, jangan khawatir. Memang aku sejak dulu tidak kerasan tinggal di sini, hanya karena kedudukanku sebagai seorang keluarga buangan saja yang mencegah aku meninggalkan Pulau Neraka. Sekarang aku telah bebas, dan betapapun juga, aku akan pergi dari sini. Hanya kalau bersama Tai Hiap, tentu hati Kongkong akan merasa lebih aman.
dan juga untukku sendiri yang tidak ada pengalaman. Melakukan perjalanan bersamamu merupakan hal yang menyenangkan sekali. Aku hendak pergi mencari ayahku, Tai Hiap, dan aku hendak mencari Swat Hong dan ibunya. Kalau begitu, mari kita mencari berdua. Siapa tahu dalam mencari sumoimu itu, aku dapat bertemu dengan ayahku. Setelah mendapat banyak pesan dan melihat kongkongnya, membawa pula bekal berupa pakaian dan sekantung emas. Simpanan kongkongnya, berangkatlah Soan Chu bersama Xin Liong meninggalkan pulau neraka dengan sebuah perahu. Selama hidupnya yang 15 tahun itu, belum pernah Soan Chu meninggalkan pulau. Maka setelah perahu meluncur jauh dan dia hampir tidak dapat melihat lagi kongkongnya bersama semua sisa penghuni pulau neraka yang mengantarkannya sampai ke pantai, Soan Chu tak dapat menahan bercucurannya air matanya. Soan Chu, mengapa kau menangis? Kalau kau tidak tega meninggalkan kakekmu, masih belum terlambat untuk kembali, kata Xin Liong yang sebetulnya merasa tidak enak sekali memikul kewajiban ini. Biarpun dia tidak terikat sesuatu, namun sedikit banyak dia dibebani keselamatan darah ini. Dan kalau darah ini wataknya seaneh Swat Hong, dia tentu akan menjadi lebih pusing lagi. Ah, tidak, Tai Hiap, aku hanya merasa perih hatiku meninggalkan tempat yang sejak kulahir menjadi tempat tinggalku itu. Orang sedunia boleh menyebutnya pulau neraka, akan tetapi setelah aku berangkat meninggalkan pulau itu, terasa olehku bahwa di situ adalah surga. Xin Loing tersenyum dan mendayung perahunya lebih cepat lagi. Pernyataan yang keluar dari mulut darah ini merupakan pelajaran yang amat penting baginya. Membuka matanya melihat kenyataan bahwa sorga maupun neraka itu berada dalam hati manusia itu sendiri. Betapapun indahnya suatu tempat kalau tidak berkenan di hatinya, akan merupakan neraka. Sebaliknya betapapun buruknya suatu tempat kalau berkenan di hatinya akan menjadi sorga. Jadi, baik buruk, senang, susah, puas kecewa, semua ini bukan ditentukan oleh keadaan di luar, melainkan ditentukan oleh keadaan hati dan pikiran sendiri. Keadaan di luar merupakan kenyataan yang wajar, dan hanya pikiranlah yang menentukan dengan menilai, membandingkan, maka lahirlah puas, kecewa, senang, susah, baik, buruk, dan lain-lain hal yang saling bertentangan itu. Bahagialah orang yang dapat menghadapi segala sesuatu dengan mata terbuka, memandang segala sesuatu seperti apa adanya, tanpa penilaian, tanpa perbandingan. Orang bahagia tidak mengenal susah senang, karena bahagia bukan susah bukan pula senang, bukan puas bukan pula kecewa, melainkan suatu keadaan di atas itu semua, sama sekali tidak terganggu oleh pertentangan-pertentangan itu. Perahu yang ditumpangi Xin Liong dan Soan Chu meluncur terus. Ujung depannya yang meruncing membelah air yang tenang seperti sebuah pisau membelah agar-agar biru. Soan Chu sudah melupakan kesedihan hatinya dan kini darah itu memandang ke depan dengan wajah berseri dan mata bersinar-sinar penuh harapan akan masa depan yang berlainan sama sekali dengan keadaan di pulau neraka. Banyak sudah dia mendengar dongeng kakeknya yang juga hanya mendengar dari nenek moyangnya tentang keadaan di dunia ramai. Dan sekarang dia sedang menuju kepada kenyataan yang akan dilihatnya dengan mata sendiri. Pusat perkumpulan Pat Jiu Kai Pang Perkumpulan Pengemis Tangan 8 berada di lereng pegunungan Henshan. Dari luar, tempat itu memang pantas disebut pusat perkumpulan pengemis karena hanya merupakan tempat di dataran tinggi yang dikelilingi pagar bambu yang tingginya hampir 2 kali tinggi orang. Pagar yang butut dan bambu-bambu itu mengingatkan orang akan tongkat bambu yang biasa dibawa oleh para pengemis. Akan tetapi kalau orang sempat menjenguk di dalamnya, dia akan terheran-heran menyaksikan sebuah rumah gedung yang pantas juga disebut sebuah istana kecil berdiri megah dan mewah sekali. Inilah tempat tinggal Pat Jiu Kai Ong, si raja pengemis yang menjadi ketua Pat Jiu Kai Pang di lereng Hengshan. Pat Jiu Kai Ong sudah berusia kurang lebih 70 tahun, akan tetapi dia masih kelihatan tangkas dan belum begitu tua. Sungguh pun pakaiannya selalu butut, sebutut tongkatnya, sama sekali tidak sesuai dengan keadaan gedungnya. Hanya kalau hari sudah menjadi gelap saja maka berubahlah raja pengemis ini. Pakaiannya diganti dengan pakaian tidur yang layaknya dipakai seorang pangeran. Dan mulailah kehidupan yang berlawanan dengan keadaan hidupnya di waktu siang, berbeda jauh seperti bumi dan langit. Di waktu siang, dia lebih patut disebut seorang pengemis kelaparan yang berkeliaran di sekitar rumah gedung itu. Akan tetapi di waktu malam, dengan pakaian indah dan tubuh bersih, dia bersenang-senang makan minum dengan hidangan serba lezat dan mahal, dilayani oleh 5 orang selirnya yang muda-muda, cantik dan genit. Pat Jiu Kai Ong tinggal di dalam istananya yang mewah akan tetapi yang dikelilingi pagar bambu tinggi sehingga tidak tampak dari luar itu bersama 5 orang selirnya, 5 orang pelayan dan selosin orang anak buahnya yang merupakan pengawal-pengawalnya. Selosin orang ini tentu saja merupakan tokoh-tokoh dalam Pat Jiu Kai Pang, karena mereka adalah pembantu yang boleh diandalkan, atau juga murid-murid tingkat 1 dari Raja Pengemis itu. Para pengawal itu melakukan penjagaan siang malam secara bergilir dan mereka tinggal di dalam rumah samping di kanan kiri istana ketua mereka. Adapun Pat Jiu Kai Pang mempunyai anggota yang banyak dan yang tersebar luas di kota-kota. Dengan mengandalkan nama besar perkumpulan itu, terutama sekali nama besar Kai Ong,
Para anggota itu dapat mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang besar dan sebagian daripada hasil sumbangan ini mereka setorkan kepada Pat Jiu Kaiong. Inilah yang membuat Raja Pengemis menjadi kaya raya dan dapat hidup mewah sekali. Selosin orang pembantunya, selain pengawal dan penjaga istananya, juga bertugas untuk turun tangan mewakili ketua mereka apabila ada cabang yang kurang dalam memberi setoran. Pat Jiu Kaiong sendiri yang sudah hidup makmur jarang meninggalkan istananya di Hengsan. Hanya urusan besar saja yang dapat menariknya pergi meninggalkan tempat yang amat menyenangkan hatinya itu. Kurang lebih 10 tahun yang lalu dia ikut pula memperebutkan Sintong si anak ajaib karena dia pada waktu itu ingin cepat-cepat menyempurnakan ilmu yang sedang diciptakan dan dilatihnya, yaitu ilmu Hiat Chiang Hoatsut, ilmu sihir tangan darah. Jika pada waktu itu dia berhasil merebut Sintong, tentu dalam waktu 1 tahun saja ilmunya akan sempurna. Akan tetapi karena seperti diceritakan di bagian depan, dia gagal dan Sintong dibawa pergi oleh Pangeran Han Tiong dari Pulau Es, maka dia harus mengorbankan puluhan orang bocah untuk dimakan otaknya dan disedot darah dan sumsumnya. Kini dia telah mahir dengan ilmu hitam yang mengerikan itu, akan tetapi sayangnya, setiap tahun dia harus mengisi tenaga itu dengan pengorbanan seorang bocah. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali, selagi Pat Jiu Kaiong seperti biasa meninggalkan kehidupan malamnya yang mewah, berpakaian sebagai seorang pengemis berjalan-jalan di dalam taman bunga di belakang istananya, membawa tongkat butut dan berlatih silat di waktu embun pagi masih tebal. Tiba-tiba seorang pengawalnya datang menghadap dan melaporkan bahwa ada 3 orang tamu datang ingin bertemu dengan si Raja Pengemis. Siapakah pagi-pagi begini sudah datang menggangguku? Pat Jiu Kaiong berkata dengan alis berkerut. Akan tetapi karena merasa penasaran, dia tidak memerintahkan pengawalnya mengusir orang itu dan terutama sekali ketika mendengar pelaporan itu bahwa yang datang adalah seorang kakek bersama 2 orang muda, seorang darah jelita dan seorang muda tampan. Hatinya tertarik sekali ketika mendengar bahwa kakek itu mengaku sebagai seorang sahabat lama. Ketika dia keluar membawa tongkat bututnya dan bertemu dengan 3 orang itu, Pat Jiu Kaiong memandang tajam. Dia kagum melihat pemuda yang amat tampan dan pemudi yang amat cantik jelita itu. Wajah mereka yang mirip satu sama lain menunjukkan bahwa mereka adalah kakak beradik. Pemudanya berusia kurang lebih 16 tahun, pemudinya 15 atau 14 tahun. Sampai lama pandang mata Pat Jiu Kaiong melekat kepada 2 orang muda itu. Keduanya membuat hatinya terguncang penuh kagum dan andai kata dia tidak menahan perasaannya, tentu mulutnya akan mengeluarkan air liur. Barulah dia terkejut ketika mendengar kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, Pat Jiu Kaiong, kurasa engkau belum begitu pikun untuk melupakan 2 orang anakku ini. Mereka adalah Sui Liang dan Sui Nio. Hahaha, akan tetapi Pat Jiu Kaiong mengerutkan alisnya, sama sekali tidak mengenal kedua nama ini. Dia memandang dengan mata terheran kepada laki-laki yang berdiri di depannya. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, berpakaian sederhana berwarna kuning, dengan kepala yang beruban itu terlindung kain pembungkus rambut yang berwarna kuning pula. Kakek itu tertawa lagi. Wah, Pat Jiu Kaiong, benar-benar engkau telah lupa kepada kami. Lupa kepada sahabatmu di Lusan ini. Pat Jiu Kaiong tertawa, mukanya berseri dan dia cepat membungkuk untuk memberi hormat. Kiranya sahabat Bu yang datang. Maaf, mataku sudah lamur saking tuanya sehingga tidak mengenal sahabat baik yang kurang lebih 10 tahun tak pernah kujumpi. Jadi ini kedua anakmu itu. Dahulu mereka baru berusia 5-6 tahun, kecil dan lucu serta berani. Bahkan kalau tidak salah, anak perempuanmu ini yang dahulu menantang Pibu kepadaku. Hahaha, Dara berusia 15 tahun yang cantik jelita itu menunduk dan kedua pipinya berubah merah. Harap Pangcu sudi memaafkan saya. Ini tentu orang tua Lusan ini yang mengajarnya. Menyebutku Pangcu segala. Hahaha. Pangcu, bukankah engkau memang ketua dari Pat Jiu Kaipang? Mengapa tidak mau disebut Pangcu oleh puteriku? Kakek itu berkata, wah, jangan berkelabar, anak-anak yang baik, sebut saja aku paman. Marilah masuk, kita bicara di dalam. Pat Jiu Kaiong lalu bertepuk tangan dan para pengawalnya muncul. Lekas beritahukan para pelayan agar mempersiapkan hidangan makan pagi yang baik untuk tamuku yang terhormat, Lusan Lojin orang tua dari Lusan, dan 2 orang putra-puterinya. Para pengawal itu mundur dan Pat Jiu Kaiong menggandeng tangan kakeknya itu. Sambil tertawa-tawa mereka memasuki istana dan duduk di ruangan dalam menghadapi meja dan duduk di kursi-kursi yang berukir indah. Sambil memandang ke kanan kiri mengagumi keindahan ruangan itu, Lusan Lojin berkata memuji, sungguh hebat. Lama sudah aku mendengar bahwa Pat Jiu Kaiong tinggal di sebuah istana yang megah. Kiranya keadaan di sini melampau segalanya yang telah kudengar. Hebat sekali. Sejak tadi Pat Jiu Kaiong merayapi tubuh pemuda dan pemudi itu dengan pandangan matanya. Dia kagum bukan main melihat darah cantik jelita dan pemuda yang tampan dan gagah itu. Haha, kau terlalu memuji, sahabat. Aku tidak mengira bahwa hari ini tempatku yang buruk akan menerima kehormatan kedatangan seorang tamu agung, seorang penolongku yang budiman bersama putra dan puterinya yang begini elok. Kedua orang tua ini lalu bercakap-cakap dengan gembira membicarakan masa lampau.
Siapakah kakek ini? Dia adalah Lusan Lojin, seorang ahli silat dan ahli pengobatan yang semenjak istrinya meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak, lalu mengajak dua orang anaknya itu mengasingkan diri ke puncak Lusan, dan di sana dia bertapa sambil mendidik dan menggembleng putera-puterinya. 10 tahun yang lalu, setelah gagal merebut Sintong, dalam kekecewaannya Pat Jiu Kaiong lalu mengamuk di sepanjang jalanan, menculik dan membunuhi bocah-bocah yang dianggapnya cukup sehat. Ketika dia tiba di kaki pegunungan Lusan, dia berada dalam keadaan keracunan hebat. Hal ini terjadi karena dia terlampau banyak membunuh anak laki-laki, makan otak mereka dan menghisap darah serta sumsum mereka untuk menyempurnakan ilmunya, terlampau banyak melatih diri dengan ilmu hitam Hiat Chiang Hwatsut. Karena hatinya yang penasaran mengapa dia tidak dapat mengalahkan Han Tiong dan merebut Sintong, maka dia lupa akan ukuran tenaga sendiri dan melatih diri dengan ilmu hitam itu. Dia terlampau terburu-buru dan akibatnya, hawa mujizat dari ilmu itu membalik dan membuat dia terluka dalam. Keracunan hebat sehingga dia terhuyung-huyung dan hampir pingsan ketika tiba di kaki pegunungan Lusan. Dia maklum akan keadaan dirinya, tahu bahwa dia terancam bahaya maut maka hatinya menjadi khawatir sekali. Kebetulan baginya, pada saat itu keadaannya terlihat oleh Lusan Lojin yang sedang turun gunung bersama putera-puterinya yang pada waktu itu baru berusia 6 dan 5 tahun. Sebagai seorang gagah dan berilmu tinggi, Lusan Lojin cepat menolong Pat Jiu Kaiong. Setelah memeriksa keadaan Raja Pengemis itu, dia maklum bahwa Pat Jiu Kaiong memerlukan perawatan khusus, maka diajaknya orang ini naik ke puncak Lusan. Di situ Pat Jiu Kaiong diobati Lusan Lojin sampai sembuh. Selama 1 bulan berada di Lusan, Raja Pengemis ini menerima perawatan yang amat baik dari Lusan Lojin, maka dia merasa berterima kasih sekali dan menganggap pertapa itu sebagai penolong dan sahabat baiknya. Juga dia mengenal dua orang bocah yang mungil itu. Karena kebaikan hati Lusan Lojin, biarpun dia melihat Sui Liang sebagai seorang anak yang mempunyai darah bersih dan tulang kuat, dia tidak tega untuk mengganggu anak laki-laki itu. Di lain pihak, ketika mendengar bahwa yang ditolongnya adalah Pat Jiu Kaiong ketua Pat Jiu Kaipang, Lusan Lojin terkejut sekali. Akan tetapi dia menjadi bangga bahwa Raja Pengemis yang namanya terkenal itu menganggapnya sebagai sahabat baik. Maka setelah sembuh, mereka berpisah sebagai sahabat yang berjanji untuk saling mengunjungi dan saling membantu. Sungguh aku tidak tahu diri dan tidak mengenal budi. Setelah makan minum Pat Jiu Kaiong berkata kepada tamunya. Sepatutnya akulah yang datang mengunjungi kalian di Lusan, bukan kalian yang jauh-jauh datang mengunjungi aku. Ah, mengapa kau menjadi sungkan begini? Kita bersama telah mempunyai kewajiban masing-masing sehingga tentu saja telah sibuk dengan pekerjaan. Kamu pun hanya kebetulan saja lewat di kaki pegunungan Hang San, maka aku teringat kepadamu dan mengajak kedua anakku untuk mendekati pegunungan Hang San mencarimu. Terima kasih, engkau baik sekali, Lusan Lojin. Akan tetapi, kalau boleh aku mengetahui, kalian datang dari manakah? Lu San Lojin menarik napas panjang dan menoleh kepada puteranya, memandang puterinya seolah-olah minta izinnya. Sui Liang menganggukkan kepalanya kepada ayahnya, dan menunduk. Dianggap oleh pemuda ini bahwa Pat Jiu Kaiong adalah seorang sahabat baik ayahnya, bahkan seperti saudara sendiri, maka tidak ada salahnya kalau Raja Pengemis itu mengetahui urusannya. Siapa tahu Raja Pengemis itu dapat membantunya. Kami baru saja datang dari Lokyang, melakukan perjalanan sejauh itu dan ternyata sia-sia belaka perjalanan kami untuk mencari Titok Siang Kuan Ho. Titok Siang Kuan Ho. Ah, ada urusan apakah engkau mencari racun bumi itu, Lusan Lojin? Sebetulnya urusan lama, urusan perjodohan. Semenjak kecil, antara Titok dan aku telah terdapat persetujuan untuk menjodohkan putraku Bu Sui Liang ini dengan puterinya yang bernama Siang Kuan Hui. Akan tetapi, setelah keduanya menjadi dewasa, tidak ada berita dari Titok sehingga hatiku merasa khawatir sekali. Aku sudah berusaha mencarinya, namun selalu sia-sia. Akhir-akhir ini aku mendengar bahwa dia berada di Lokyang. Akan tetapi setelah jauh-jauh kami bertiga mencarinya di sana, ternyata dia tidak berada di sana pula. Sikap orang tua itu masih selalu aneh dan penuh rahasia. Hahaha, ala salahmu sendiri. Mengapa mengikat perjanjian dengan seorang iblis seperti Titok? Pat Jiu Kaiong, jangan bergurau. Ini urusan yang penting bagi kami. Karena itu, kami mengharap bantuanmu yang mempunyai banyak anak buah, agar suka menyelidiki di mana kami dapat bertemu dengan Titok Siang Kuan Ho. Baik, jangan khawatir. Akan kusuruh anak buahku menyelidikinya, dan kalian bermalamlah di sini. Jangan tergesa-gesa pulang. Lusan Lojin menggeleng kepala. Sudah terlalu lama kami meninggalkan pondok. Kami hanya dapat bermalam untuk 1 malam saja. Besok pagi-pagi kami harus melanjutkan perjalanan. Semalaman cukuplah. Biar ku pergunakan untuk menjamu kalian sepuas hatiku. Tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk di luar istana Raja Pengemis itu. Tak lama kemudian 2 orang pengawal pribadi Kaiong masuk dengan muka pucat dan kelihatan takut. Ada apa? Mau apa kalian mengganggu kami?
Kai Ong membentak marah dan menurunkan cawan araknya keras-keras ke atas meja sehingga meja itu tergetar. Pangcu, ampunkan kami berdua. Terpaksa kami mengganggu karena ada peristiwa yang amat aneh dan mengkhawatirkan kami semua. Apa yang terjadi? Hayo cepat ceritakan. Dengan wajah ketakutan, seorang di antara dua orang pengawal itu lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi di luar istana. Karena Pangcu sedang menjamu tamu, para pengawal menjaga di luar dan mereka sedang mengagumi seekor ayam jago kesayangan Pat Jiu Kai Ong. Raja pengemis itu memang suka sekali memelihara ayam jago dan kadang-kadang mengadunya. Pagi hari itu seperti biasa. Seorang pelayan memandikan dan memberi makan ayam jago itu, dan memuji-mujinya sebagai jago peranakan tanah selatan yang amat baik. Tiba-tiba ayam jago itu menggelepar di dalam kedua tangannya. Darah muncrat dan ayam itu mati. Dadanya ditembusi sehelai benda lembut yang kemudian ternyata adalah sebatang daun. Di tangkai daun itu terdapat sehelai kain yang ada tulisannya. Kami telah meloncat dan mencari di sekeliling. Akan tetapi tidak ada bayangan seorang pun manusia, Pangcu. Agaknya hanya iblis saja yang dapat menggunakan sehelai daun untuk menyambit dan membunuh ayam jago dan... Cukup, Raja pengemis itu marah sekali mendengar jagonya dibunuh orang. Kalian tolol semua, mana kain yang ada tulisan itu? Kepala pengawal yang mukanya penuh bewok itu dengan kedua tangan gemetar, menyerahkan sehelai kain putih kepada ketuanya. Kain itu ada tulisannya dengan huruf-huruf kecil berwarna hitam. Akan tetapi ada noda-noda darah ayam jago tadi. Akan tetapi Pat Jiu Kai Ong yang menerima kain itu sejenak menjadi bingung dan baru ia teringat bahwa dia tidak mampu membaca. Dia buta huruf. Dengan jengkel dan agak malu dia lalu melemparkan kain itu kepada Lu San Lojin sambil berkata, harap kau bacakan ini untukku. Lu San Lojin menyambar kain yang melayang ke arahnya itu, lalu matanya memandang tulisan. Mukanya berubah, matanya terbelalak. Wah, apa artinya ini? Lojin, bagaimana bunyinya? Pat Jiu Kai Ong bertanya, suaranya membentak. Lu San Lojin lalu membaca huruf-huruf itu. Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pat Jiu Kai Ong dari binatang sampai manusia, akan kubasmi habis. Ratu Pulau Es, Ratu Pulau Es. Pat Jiu Kai Ong tertawa. Siapakah dia? Aku tidak mengenalnya. Hai pelawak dari manakah yang main-main seperti ini? Hahaha. Biar dia datang hendak kulihat bagaimana macamnya. Kai Ong, harap jangan main-main. Biarpun hanya seperti dalam dongeng, nama Pulau Es amat terkenal. Katanya penghuninya memiliki kepandaian seperti dewa. Apalagi dahulu yang terkenal dengan sebutan Pangeran Han Tiong. Hahaha, siapa peduli? Aku tidak ada permusuhan dengan Han Tiong. Bahkan dia yang pernah mengganggu aku. Mengapa sekarang ada ratu dari sana hendak membunuhku dengan ancaman sesombong itu? Aku tidak percaya. Hei, pengawal, apakah kalian tahu akan isi surat? Dua orang pengawal itu mengangguk. Sudah Pangcu, apa kalian takut? Tidak, Pangcu. Hanya amat aneh itu. Sudahlah, setelah kalian tahu isinya, hayo kalian 12 orang melakukan penjagaan yang ketat terutama malam ini. Kita jangan mudah digertak lawan yang membadut. Biarkan dia datang. Kita tangkap dia dan kita permainkan dia. Hahaha. Kai Ong harap hati-hati, kata Lu San Lojin setelah para pengawal itu keluar dari ruangan itu. Hahaha, mengapa khawatir? Apalagi baru seorang badut. Biar Han Tiong sendiri yang datang. Setelah kini Hiat Chiang Hoat Sut kulatih sempurna. Aku takut apa? Kakek dari Lu San itu kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa dia takut, tentu saja dia tidak mau. Dengan hati berat dia bersama dua orang anaknya menemani tuan rumah makan minum dan bercakap-cakap sampai lewat tengah hari. Kemudian mereka dipersilahkan mengasuh sejenak dalam kamar tamu. Akan tetapi menjelang senja, mereka sudah dipersilahkan makan minum lagi. Sekali ini mereka benar-benar takjub melihat Pat Jiu Kai Ong kini bertukar pakaian malam yang indah dan mewah. Mengingat betapa siang tadi Kai Ong merupakan seorang pengemis yang berpakaian butut, dan kini seperti seorang raja, benar-benar membuat Lu San Loji hampir tertawa, seperti melihat seorang badut pemain lenong. Dan hidangan yang dikeluarkan di meja juga istimewa, jauh lebih lengkap daripada siang tadi. Haha, ayo makan minum, kita berpesta sampai kenyang, kata tuan rumah itu mempersilahkan tamu-tamunya. Setelah hidangan tinggal sedikit dan perut mereka kenyang sekali, Pat Jiu Kai Ong mengusap-ngusap bibirnya yang berminyak dan perutnya yang gendut. Matanya memandang ke arah Bu Sui Liang dan Bu Sui Nio penuh gairah. Lalu dia berkata, kata-kata yang sama sekali tidak pernah disangka oleh para tamunya dan yang membuat mereka terkejut setengah mati. Lu San Loji, sekarang kau tidurlah dalam kamarmu dan jangan hiraukan badut yang hendak mengganggu. Adapun dua orang anakmu ini, yang cantik jelita dan tampan gagah, biarlah mereka berdua bersenang-senang dengan aku dalam kamarku. Hahaha. Kai Ong, Lu San Lojin membentak, apa maksud kata-katamu ini? Pat Jiu Kai Ong memandang tamunya sambil tersenyum lebar. Apa maksudnya? Sui Liang begini tampan gagah dan Sui Nio cantik jelita dan segar. Sungguh aku suka sekali kepada mereka. Kalau mereka berdua bersama dengan aku dalam kamarku, tentu mereka akan terlindung dan, aku ingin sekali bersenang dengan mereka.
tidur-tiduran dengan mereka sejenak. Kai Ong, apa kau gila? Lu San Lojin hampir tidak dapat percaya akan pendengarannya sendiri. Mengapa? Apa salahnya aku tidur dengan dua orang keponakanku ini? Hehe, tak tahan aku melihat puterimu yang muda dan cantik segar, dan puteramu yang tampan dan ganteng ini. Anak-anak baik, marilah kalian layani pamanmu. Keparat, Lu San Lojin melompat ke depan dan dua orang anaknya yang berada di belakangnya pun sudah siap dengan pedang di tangan. Pat Jiu Kai Ong, harap kau jangan main gila dan jelaskan apa sebabnya perubahan sikapmu ini. Mau apa engkau dengan anak-anakku? Hahaha, siapa main gila? Sebelum kalian muncul, tidak pernah ada terjadi apa-apa di sini. Akan tetapi begitu kalian muncul pula orang aneh yang membunuh ayamku dan mengeluarkan ancaman. Siapa lagi kalau bukan teman dan kaki tanganmu? Dan kau tentu sudah mendengar bahwa Pat Jiu Kai Ong tidak pernah menyia-nyiakan kecantikan seorang darah remaja seperti putermu ini, dan puteramu yang tampan ini tentu memiliki otak yang bersih, darah yang segar dan sumsum yang kuat. Perlu sekali untuk menambah keampuhan Hiat Chiang Hoat Sut agar makin kuat menghadapi lawan kalau malam ini ada yang berani datang. Iblis Jahanam, kiranya engkau seorang manusia iblis yang busuk. Lu San Lojin sudah menerjang maju dengan kepalan tangannya. Kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi sebagai bekas murid Hoa Sanpai yang sudah memperdalam ilmunya dengan ciptaannya sendiri, hasil renungannya di waktu bertapa. Kepalantannya menyambar dahsyat, mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Akan tetapi kiranya hanya dalam ilmu pengobatan saja dia menang jauh dibandingkan dengan Pat Jiu Kai Ong. Dalam ilmu berkelahi, dia tidak mampu menandingi Kai Ong yang amat lihai. Sambil tertawa, Kai Ong mengebutkan ujung lengan bajunya yang lebar dua kali dan kakek Lusan itu terpaksa harus menarik kembali kedua tangannya karena dari kedudukan menyerang. Dia malah menjadi yang diserang karena pergelangan kedua tangannya terancam totokan ujung lengan baju itu. Dua orang anaknya yang sudah marah sekali karena merasa dihina, sudah menerjang maju pula dengan pedang mereka. Sui Liang menusuk dari samping kiri ke arah lambung kakek pengemis itu, sedangkan dari kanan Sui Nio membabatkan pedangnya ke arah leher. Haha, bagus, kalian benar-benar menggairahkan, kata kakek itu dan dia bersikap seolah-olah tidak tahu bahwa dirinya diserang. Akan tetapi setelah kedua pedang itu menyambar dekat, tiba-tiba kedua tangannya menyambar dan dua batang pedang itu telah dicengkramnya dengan telapak tangan. Sui Liang dan Sui Nio terkejut bukan main, akan tetapi melihat betapa kedua batang pedang mereka itu dipegang oleh tangan kakek itu, mereka cepat menggerakkan tenaga menarik pedang dengan maksud melukai telapak tangan Pat Jiu Kai Ong. Namun usaha mereka ini sia-sia belaka, pedang mereka tak dapat dicabut, seolah-olah dicengkeram jepitan baja yang amat kuat. Manusia tak kenal budi. Wirrer, tartar. Pat Jiu Kai Ong merasa terkejut melihat menyambarnya sinar kuning dan ternyata bahwa Lu San Lojin melolos sabuknya yang berwarna kuning dan kini menggunakan sabuk itu sebagai senjata. Kakek ini memang memiliki tenaga sinkang yang kuat, dan memainkan sabuk sebagai senjata sudah merupakan keahliannya. Sabuk lemas di tangannya itu dapat bergerak seperti pecut, dapat pula menjadi sebatang senjata yang kaku dengan pengerakan sinkangnya. Krek-krek, dua batang pedang itu patah-patah dalam cengkraman Pat Jiu Kai Ong dan sambil melompat mundur. Menghindarkan sambaran ujung sabuk, Raja pengemis ini menyambitkan dua ujung pedang yang dipatahkannya ke arah Lu San Lojin. Terang-terang, dua batang ujung pedang itu terlempar ke lantai ketika ditangkis oleh ujung sabuk ikat pinggang, dan kini Lu San Lojin mendesak ke depan dengan putaran senjatanya yang istimewa. Sedangkan kedua orang anaknya telah mundur dan hanya menonton di pinggir karena mereka terkejut menyaksikan pedang mereka dipatahkan begitu saja oleh kedua tangan lawan dan mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak berguna membantu ayah mereka. Pada saat itu, muncullah 4 orang pengawal yang mendengar suara ribut-ribut. Melihat mereka, Pat Jiu Kai Ong berkata, "Tangkap dua orang muda ini, akan tetapi awas, jangan lukai mereka." 4 orang pengawal itu segera menubruk maju hendak menangkap Sui Liang dan Sui Nio. Tentu saja kakak beradik ini melawan sekuat tenaga, akan tetapi biarpun keduanya memiliki ilmu silat tinggi, namun 4 orang pengawal itu pun merupakan murid-murid terpandai dari Pat Jiu Kai Ong. Maka ketika dua orang di antara mereka menggunakan tongkat, dalam belasan jurus saja Sui Liang dan Sui Nio dapat ditotok dan roboh dan lumpuh. Hahaha, belenggu kaki tangan mereka baik-baik, kemudian lempar mereka ke atas tempat tidurku, hahaha. Pat Jiu Kai Ong tertawa sambil menyambar tongkatnya. Setelah dia bertongkat, maka kini dia menghadapi Lu San Lojin dengan lebih leluasa. Kakek dari Lu San itu marah bukan main melihat putera dan puterinya digotong pergi dari ruang itu. Dia mengejar dan menggerakkan ikat pinggangnya, namun Pat Jiu Kai Ong menghadangnya sambil tertawa-tawa dan menyerangnya dengan tongkatnya sehingga terpaksa kakek Lu San itu melayaninya bertanding. Pertandingan yang amat seru dan diam-diam Pat Jiu Kai Ong harus mengaku bahwa ilmu kepandaian kakek yang pernah menolongnya ini memang hebat. Pat Jiu Kai Ong, benar-benarkah kau lupa akan budi orang? Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Apakah sekarang engkau mencelakakan kami bertiga? Lu San Lojin berkata membujuk karena khawatir melihat nasib puterinya. Hahaha, dahulu memang engkau pernah menolongku. Akan tetapi sekarang kalian datang dengan niat buruk.
Tidak, kau salah duga. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan si pembunuh ayam. Hahaha. Lusan Lojin. Kalian menyelundup ke dalam dan bergerak dari dalam. Sedangkan setan itu bergerak dari luar. Begitukah? Tongkat di tangan Pat Jiu Kaiong menyambar ganas. Plak-plak. Ujung sabuk kakek Lusan menangkis 2 kali akan tetapi dia merasa betapa telapak tangannya tergetar tanda bahwa tenaga si Raja Pengemis itu benar-benar amat kuat. Pat Jiu Kaiong, kau salah menduga. Kami tidak ada hubungan dengan musuh yang datang. Lepaskan kedua anakku dan kau berjanji akan membantumu menghadapi musuh gelap itu. Wah, berat kalau disuruh melepaskan. Lusan Lojin, dengan baik-baik, aku tergila-gila melihat anak-anakmu. Pinjamkan mereka kepadaku untuk 1-2 malam. Dan kau bantu aku menghadapi musuh. Baru aku akan membebaskan kalian. Iblis busuk. Lusan Lojin marah sekali dan dengan nekat dia lalu mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan Raja Pengemis ini karena dia maklum bahwa betapapun juga hati yang kotor dari Raja Pengemis itu tidak mudah dibujuk. Satu-satunya jalan untuk menolong anak-anaknya adalah melawan mati-matian. Plak, tiba-tiba ujung sabuk melibat tongkat. Keduanya saling betot untuk merampas senjata. Tidak mudah bagi mereka untuk dapat berhasil merampas senjata lawan dan kesempatan ini dipergunakan oleh Pat Jiu Kaiong untuk menggerakkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka ke arah lawan. Lusan Lojin terkejut melihat telapak tangan yang menjadi merah seperti tangan berlumuran darah itu. Dia belum pernah mengenal Limu Hiat Chiang Hoatsut dari Raja Pengemis itu. Namun dia pernah mendengar akan hal ini, tahu pula betapa keji dan berbahayanya ilmu itu. Akan tetapi untuk mengelak dia harus melepaskan sabuknya dan hal ini pun amat berbahaya. Dengan senjata itu saja dia masih kewalahan melawan Pat Jiu Kaiong, apalagi tanpa senjata. Maka dengan nekat dia lalu menggerakkan tangan pula menyambut pukulan itu. Des, aduh, 2 telapak tangan bertemu dan akibatnya tubuh Lusan Lojin terjengkang dan terbanting ke atas lantai. Mulutnya mengeluarkan darah segar dan matanya mendelik. Kakek ini pingsan dan menderita luka dalam yang amat parah. Lempar dia di kamar tahanan. Pat Jiu Kaiong berkata sambil tertawa. Setelah tubuh kakek yang pingsan itu digusur pergi oleh para pengawalnya. Pat Jiu Kaiong menghampiri meja di mana dia tadi menjamu para tamunya, menyambar guci arak dan menenggaknya habis. Kemudian sambil tertawa-tawa dia memasuki kamarnya. Pemuda dan pemudi sibuk itu sudah rebah terlentang di atas pembaringan Pat Jiu Kaiong yang lebar. Dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya, 5 orang selirnya menjaga di situ. Ketika dia masuk sambil tertawa gembira, Bu Sui Liang memandang dengan mata melotot penuh kebencian. Akan tetapi Bu Sui Nio memandang dengan mata terbelalak ketakutan dan mencucurkan air mata. Pat Jiu Kaiong menghampiri pembaringan, menggunakan tangannya untuk membelai dan mengusap pipi Sui Nio dan Sui Liang sambil berkata, "Manis, jangan menangis dan kau jangan marah. Aku akan menemani kalian dan bersenang-senang sepuas hati setelah kami menangkan musuh gelap yang mengancam." Dia menengok ke arah 5 orang selirnya dan berkata garang, "Temani mereka. Jaga baik-baik jangan sampai ada yang lolos. Dan kalau ada apa-apa, cepat berteriak memanggil para pengawal." Mengerti, 5 orang selir itu mengangguk dan kakek itu meninggalkan kamar lagi. Sebelum orang yang membunuh ayam jagonya dan yang mengirim surat ancaman itu dapat ditangkap atau dibunuh, tentu saja dia tidak bernafsu untuk bersenang-senang dengan 2 orang muda yang tertawan itu. Dia percaya penuh bahwa menghadapi seorang pengacau saja, para pengawalnya akan dapat mengatasinya. Akan tetapi dia harus berhati-hati dan ikut melakukan penjagaan sendiri. Setelah keadaan benar-benar aman barulah dia boleh bersenang-senang. Dia belum yakin benar apakah musuh gelap itu ada hubungannya dengan Lusan Lojin dan kedua orang anaknya. Akan tetapi ada hubungan atau tidak. Setelah 3 orang itu dibuat tidak berdaya, berarti mengurangi bahaya. Dia harus berhati-hati. Maklum bahwa dia mempunyai banyak musuh. Siapa tahu kalau Lusan Lojin yang termasuk golongan putih itu juga memusuhi. Andai kata tidak sekalipun, mana bisa dia melepaskan 2 orang muda yang cantik jelita dan tampan itu. Pat Jiu Kaiong duduk lagi di ruangan tadi sambil melanjutkan minum arak. Dia maklum bahwa malam ini 12 orang pengawalnya menjaga dengan tertib dan penuh kewaspadaan. Ingin dia tertawa keras-keras mengusir kesunyian malam yang mendatangkan perasaan tidak enak. Ratu Pulau Es. Hanya dongeng, pembunuh ayam itu tidak perlu ditakuti. Andai kata dia mampu mengalahkan 12 orang pengawalnya, hal yang sukar dipercaya, masih ada dia sendiri. Hiat Chiang Hoatsut, ilmu yang dilatihnya belasan tahun kini telah dapat diandalkan. Tadi pun, hanya menggunakan sebagian kecil tenaganya saja, ilmu itu telah merobohkan Lusan Lojin. Dia tidak takut, aku tidak takut, serunya kuat-kuat. Datanglah kamu, hai Ratu Pulau Es Keparat. Hahaha. Para pelayan sudah menyalakan lampu-lampu penerangan dan atas perintah para pengawal. Pelayan-pelayan ini menambah jumlah lampu sehingga keadaan di seluruh gedung itu menjadi terang. Setelah menyuruh para pelayan membersihkan meja di ruangan itu, dan sekali lagi memanggil kepala pengawal dan menekankan agar penjagaan diperketat dan selalu diadakan perondaan bergilir, Pat Jiu Kaiong lalu duduk bersila di dalam ruangan itu untuk mengumpulkan tenaga dan mempertajam pendengarannya sehingga biarpun dia berada di dalam istana,
Namun dia ikut pula menjaga dan meronda mempergunakan ketajaman pendengarannya untuk menangkap semua suara yang tidak wajar di luar istana. Malam makin larut dan keadaan sunyi sekali di istana itu dan sekitarnya. Para pelayan yang mendengar dari para pengawal, dengan muka pucat tinggal berkelompok di kamar seseorang di antara mereka, tidak berani membuka suara dan hanya saling pandang dengan mata penuh rasa takut. Para selir juga berkelompok di dalam kamar Pat Jiu Kaiong, agar terhibur dengan adanya Suili yang pemuda yang tampan itu. Bahkan ada di antara mereka yang tanpa malu-malu membelai pemuda itu, memegang tangannya, mengusap dagunya, membereskan rambutnya. Akan tetapi mereka tidak berani berbuat lebih dari itu, dan tidak berani mengeluarkan suara. Juga para pengawal agaknya melakukan penjagaan dengan teliti dan hati-hati, tidak bersuara seperti biasanya kalau mereka melakukan penjagaan tentu diisi dengan sendau gurau dan mengobrol. Kesunyian yang mengerikan itu tidak menyenangkan hati Pat Jiu Kaiong. Akan tetapi dia amat memerlukan kesunyian ini agar penjagaan dilakukan lebih tertib dan rapi pula. Dia merasa tersiksa dan diam-diam dia memaki musuh gelap itu. Kalau sampai tertawan, tentu akan dihukum dan disiksanya seberat mungkin. Tiba-tiba terdengar suara jeritan susul-menyusul yang datangnya dari dalam kamarnya. Pat Jiu Kaiong cepat melompat dan hanya dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah menerjang masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya kelima orang selirnya menangis dan kelihatan gugup dan ketakutan. Akan tetapi dua orang muda yang tadi terbelenggu di atas pembaringannya, seperti dua tusuk daging panggang yang dihidangkan di atas meja makan dan siap untuk diganyangnya, kini telah lenyap tanpa bekas. Apa yang terjadi? Keparat. Diam semua, jangan menangis. Apa yang terjadi? 5 orang selir itu menjatuhkan diri berlutut dan seorang di antara mereka bercerita dengan suara gagap. Ada, setan. Hanya tampak bayangan berkelebat ke atas ranjang dan mereka berdua, tahu-tahu telah lenyap. Tolol. Pat Jiu Kaiong berkelebat keluar melalui jendela kamar yang terbuka, terus berloncatan memeriksa sampai dia bertemu dengan para pengawal di luar istana. Namun dia tidak melihat jejak dua orang tawanan yang lenyap itu. Kalian tidak melihat orang masuk, bentaknya kepada para pengawal. Tidak ada, Pangcu, bodoh. Kalau tidak ada, bagaimana dua orang tawanan itu lenyap? Kagetlah para pengawal itu dan Pat Jiu Kaiong, dibantu oleh para pengawalnya lalu mengadakan pemeriksaan di dalam istana. Mula-mula timbul dugaannya bahwa tentu Lu San Lojin dan dua orang anaknya itu benar-benar mempunyai kawan-kawan di luar. Buktinya kedua orang muda itu ditolong mereka. Akan tetapi ketika dia menjenguk ke dalam kamar tahanan, Lu San Lojin masih mengeletak pingsan di atas lantai. Cepat lakukan penjagaan tadi, tutup semua jalan masuk, bagi-bagi tenaga. Pat Jiu Kaiong memerintah dengan suara yang agak parau karena harus diakuinya bahwa jantungnya tergetar juga oleh rasa gentar menyaksikan sepak terjang musuh gelap yang aneh dan amat luar biasa itu. Setelah sekali lagi memeriksa sendiri dengan mempersiapkan tongkat di tangan, sampai tidak ada lubang yang tidak dijenguknya di dalam dan di sekitar gedungnya dan mendapatkan keyakinan bahwa tidak ada orang bersembunyi di dalam gedung, Pat Jiu Kaiong kembali ke dalam ruangan besar dan menanti dengan jantung berdebar. Malam telah makin larut dan musuh yang aneh itu telah mulai memperlihatkan bahwa musuh itu memang ada dengan menculik dua orang tawanan itu secara aneh. Biarpun 5 orang selirnya bukan ahli-ahli silat tinggi, namun 5 pasang mata tidak dapat melihat orang yang menculik pemuda-pemudi itu di depan hidung mereka. Sungguh merupakan hal yang amat aneh. Pat Jiu Kaiong bergidik dan membalik-balik gudang ingatan di dalam otaknya. Siapakah Ratu Pulau Es? Apalagi dengan ratunya. Dengan penghuni Pulau Es dia tidak pernah bertemu, kecuali satu kali dengan Han Tiong ketika memperebutkan Sintong, dan di mana adanya pulau dongeng itu dia pun tidak tahu. Pertemuannya dengan Han Tiong tidak boleh dianggap permusuhan, dan andai kata ada yang sakit hati, kiranya sakit hati itu seharusnya datang dari dia, bukan dari pihak Pulau Es atau Han Tiong yang telah berhasil menangkan perebutan atas diri Sintong. Mengapa kini muncul tokoh rahasia yang mengaku bernama Ratu Pulau Es? Siapakah yang bermain-main dengan dia? Melihat sepak terjang orang rahasia ini, caranya membunuh ayam, dapat dipastikan bahwa orang itu kejam dan aneh. Ciri seorang tokoh golongan hitam, bukan golongan putih yang selalu datang secara berterang. Siapakah tokoh golongan hitam yang memusuhinya? Tentu saja banyak, dan di antara mereka, yang paling menonjol adalah Qiang Mo Kai Li Lioxi. Wanita itukah yang kini datang mengganggunya? Hahaha, dia tertawa keras-keras. Hatinya menjadi besar. Mengapa dia takut? Andai kata Qiang Mo Kai Li sendiri yang datang, dia pun tidak takut. Dan siapakah lain wanita di dunia Kang Ou yang lebih mengerikan daripada Qiang Mo Kai Li? Iblis atau manusia? Jantan atau betina? Keluarlah dari tempat persembunyian. Hayo serbulah. Aku Pat Jiu Kaiong tidak takut kepada siapapun juga. Kalau kau diam saja, berarti kau pengecut hina dan penakut. Hahaha.